Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pionir semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan kesuksesan. Amin. Kali ini di tanggal 29 Desember 2021 pada pukul 4:15 waktu setempat, ada kabar gembira untuk kita semuanya, para pionir dari P-Core Team, bahwa peluncuran mainnet tertutup hari ini sudah dimulai. Lalu apa saja yang perlu pionir persiapkan dalam memasuki masa mainnet tertutup ini? Untuk itu simak terus video kali ini sampai selesai dan jangan di skip, karena banyak hal yang penting yang perlu diketahui oleh teman-teman pionir semuanya untuk keamanan akun dan koin P yang selama ini teman-teman pionir tambang. Dan sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar setiap ada update video terbaru dari channel ini teman-teman mendapatkan notifikasinya. Dan apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, sekarang kita lihat updatean terbaru dari P-Core Team. Saya langsung aja bacakan terjemahannya ya. Di sini dikatakan, mainnet aktif hari ini melalui periode jaringan tertutup dari fase mainnet. Kami juga merilis dua bagian baru dari buku putih atau white paper P yang menjelaskan cara kerja penambangan dan pasokan di mainnet. Pratinjau simulasi penambangan baru dirilis di aplikasi untuk kalibrasi Anda dan akan berlaku nanti. Sampai saat itu penambangannya Anda terus berlanjut. Baca selengkapnya di atas. Mainnet dapat dilihat di P-Blocks Explorer dan dompet P Anda sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet. Dan sekarang kita coba lihat info selengkapnya di Readmore. Nah, disinilah penjelasan secara detailnya. Saya akan coba bacakan terjemahannya aja ya. Peluncuran mainnet. P-mainnet sekarang aktif memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet, di mana blockchain mainnet di farewell untuk melarang konektivitas eksternal, tetapi memungkinkan transfer peer to peer dan peer to up dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di P-Blocks Explorer. Dompet P sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet. Meskipun saldo semua orang di mainnet saat ini masih kosong atau masih nol. Semakin banyak perintis atau pionir yang lulus KYC, maka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi KYC akan segera hadir untuk memulai memverifikasi identitas pionir dan validator identitas orientasi. Perhatikan bahwa jaringan P tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding P atau pendanaan ya. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru P Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Hati-hati buat teman-teman pionir, banyak aplikasi atau situs yang palsu yang akan timbul ya. Setiap penjualan P kepada perintis atau pionir tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti P-Core Team. Perintis atau pionir harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. P dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi selular kami. Selanjutnya, P yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi P resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet P Anda. Setiap situs web yang meminta perintis atau pionir untuk mengklaim P dengan cara lain adalah palsu ya. Jangan dihiraukan kalau memang ada di luar dari aplikasi P untuk meminta mengklaim P dengan cara lain. Itu sudah dinyatakan adalah palsu. Di bawah ini adalah draft baru bagi pasokan dan penambangan P dari white paper kami. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet, tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru
yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga akan menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Hari ini juga kami merilis pratinjau antarmuka penambangan baru bagi Anda untuk melihat mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotetis dan membantu Anda mengkalibrasi pengaturan pengujian Anda. Mekanisme penambangan baru belum akan berlalu sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebelum itu, semua pionir dapat melanjutkan penambangan pada mekanisme pra-mainnet seperti sebelumnya. Pada saat ini ya, penambangannya masih yang berlaku. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pionir telah bermigrasi ke mainnet, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Jadi apabila para pionir sudah banyak yang melakukan KYC dan sudah migrasi ke mainnet, maka penambangan baru akan dimulai dan nanti kita tunggu pengumumannya dari tim core. Selanjutnya lagi kita lihat di sini token mode and mining atau model token dan penambangan. Sebuah pemikiran yang matang, desain token dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Perlu diketahui bahwa Pi adalah cryptocurrency satu lapisan yang berjalan di blockchain-nya sendiri, yang dimaksud dengan token di sini. Langsung saja kita ke supply atau pasokan Pi. PCP Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia, didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, pentingnya untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan. Perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas. Dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pionir yang lebih beragam sambil memperkuat pasokan Pi. Jadi di sini visi dari Pi Network adalah bagaimana agar koin Pi ini menjadi yang paling banyak digunakan sebagai nilai transaksi di masyarakat dunia. Tentunya itu adalah kerja keras yang perlu kita bangun dari sekarang untuk membangun jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas lagi sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Dan selanjutnya adalah pasokan pra-mainnet. Pada tahap awal, Pi Network berfokus untuk mengembangkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun massa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh PC untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Selanjutnya kita beralih ke mainnet supply ya, atau pasokan jaringan utama. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam kertas putih atau white paper pada 14 Maret 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar. Terlepas dari beberapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO dan tidak menjalankan semua jenis penjualan, crowdfunding Pi atau pendanaan pada banyak orang atau kegiatan ya. Dengan demikian, peniruan identitas Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah dan palsu.
Peniruan ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi-Core Team, Perintis atau Pioneer harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. 80% dari pasokan komunitas akan dibagi lagi menjadi 65%. Dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pioner di masa lalu dan masa depan. 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation, sebuah organisasi nirlaba di masa depan. Dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis atau pioner dan pengembang di ekosistem Pi. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan ke masyarakat. Oke, kita bisa lihat tabelnya seperti ini ya. Untuk community allocation atau alokasi komunitas dan Pi community distribution atau distribusi komunitas Pi dari total proyek 80 miliar Pi. Yang pertama adalah hadiah penambangan pra-mainnet yaitu sebesar 20 miliar Pi atau masih dalam perkiraan. Yang kedua, hadiah penambangan mainnet sebesar 45 miliar Pi masih dalam perkiraan. Yang ketiga, cadangan kumpulan likuiditas sebesar 5 miliar Pi masih dalam tahap perkiraan. Dan cadangan yayasan atau hibah, acara komunitas dan lain-lain sebanyak 10 miliar Pi atau masih dalam perkiraan. Nah, jadi sudah ada pasokannya ya teman-teman semuanya. Selanjutnya 65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, baik penambangan di masa lalu maupun di masa depan. Untuk hadiah penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pioner sejauh ini atau sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun setelah membuang Pi yang ditambang oleh akun palsu dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC, Pi yang ditambang pra-mainnet di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar. Jumlah yang tersisa dalam pasokan 65 miliar Pi untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis atau pioner melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan, di mana batas pasokan tahunan akan ditentukan berdasarkan formula menurun, seperti batas penguncian yang ditentukan dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Batas pasokan tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua. Di tahun kedua akan lebih tinggi daripada tahun ketiga dan seterusnya. Dan penurunan tahunan ini perlu disesuaikan dengan peluncuran periode jaringan terbuka mainnet setelah melihat berapa banyak pioner yang menyelesaikan KYC dan berapa banyak Pi yang ditambang telah mereka transfer ke mainnet. Untuk selanjutnya saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, teman-teman bisa terjemahkan dan dipelajari detailnya. Selanjutnya kita akan lihat di menu mainnet dashboardnya. Oke, di sini lebih mudah dipahami ya karena sudah berbahasa Indonesia. Di halaman mainnet Anda pratinjau saldo. Yang berwarna kuning ini adalah saldo belum diverifikasi. Kita bisa lihat ya. Artinya jumlah yang didapat di situ belum sah menjadi milik kita sepenuhnya karena ini adalah bonus tim rujukan dan lingkaran keamanan dan bisa menjadi milik kita yang sah apabila tim dan lingkaran keamanan sukses melakukan verifikasi identitas atau KYC. Terus selanjutnya yang berwarna ungu ini adalah saldo yang dapat ditransfer ke mainnet. Artinya saldo ini akan secara otomatis ditransfer ke mainnet ketika kita sukses melakukan verifikasi identitas atau KYC.
berdasarkan pengaturan penguncian yang kita buat. Untuk video cara pengunciannya bisa teman-teman lihat, linknya ada di kolom deskripsi atau linknya bisa dilihat di pojok kanan atas. Dan untuk saldo dompetnya di sini masih segera datang dan saldo terkuncinya pun masih segera hadir, segera datang, belum ada ya. Selanjutnya adalah mainnet checklist. Nah, di sini ada 6 tahapan yang harus diselesaikan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan tugasnya. Seperti yang pertama, download aplikasi Pi-Browser. Yang kedua, membuat dompet atau wallet untuk Pi ya. Yang ketiga, berapa banyak Anda melakukan penguncian. Dan yang keempat, melakukan KYC atau verifikasi identitas. Yang kelima, menunggu hasil verifikasi identitas, menunggu hasil KYC. Dan yang keenam, ajak tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda untuk segera melakukan KYC hingga sukses melakukan KYC, sehingga saldo bonus penambangan akan sah menjadi milik kita. Selanjutnya lagi, di sini ada preview new mainnet mining simulasi. Nah, di sini kita bisa lihat simulasi penambangan untuk selanjutnya ya. Ini masih belum bisa berjalan karena masih belum dimulai. Dan batas penguncian, silakan teman-teman tentukan batas penguncian yang teman-teman tentukan untuk meningkatkan mining atau penambangan teman-teman pionir semuanya. Di sini sudah ada simulasinya. Total mining rate di sini ada base rate, ada booster dan reward. Di base rate adalah pendapatan per jam ya yang bisa didapatkan. Terus booster rate ini adalah tingkat kecepatannya, dan rewardnya ini adalah hasil dari penambangannya, dari penguncian yang teman-teman lakukan di pengaturan penguncian. Selanjutnya kita lihat di konfigurasi tingkat penguncian. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan untuk penguncian. Yang pertama, presentasi penguncian berapa? Nilai pengunciannya 25%, 50%, 90 dan 100% sampai 200% untuk tingkatan selanjutnya ya. Dan juga durasi penguncian. Di sini ada 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun dan 3 tahun. Dan ini kalau sudah teman-teman setting dan sudah tentukan semua, silakan klik simpan. Ini berpengaruh dan sangat berpengaruh pada penambangan selanjutnya. Nah, di sini ya, nanti ya pengaruhnya di sini ya. Pengaruh kecepatan penambangan yang kalian kunci atau teman-teman kunci. Selanjutnya, pratinjau bonus yang belum diverifikasi. Pratinjau bonus yang belum diverifikasi, saldo yang ada di sini baru bisa kita miliki secara sah apabila tim rujukan dan lingkaran keamanan sukses melakukan KYC. Jadi jumlah yang ada di sini bisa kita miliki apabila tim kita, tim rujukan dan lingkaran keamanan melakukan KYC. Selanjutnya kita lihat di Pi-Browser. Ya, saya akan buka Pi-Browsernya terlebih dahulu. Pada menu wallet, apakah sudah ada dompet mainnet selain testnet? Mari kita buktikan ya bersama-sama. Oke, kita sudah di Pi-Browser. Sekarang kita akan buktikan bersama-sama. Kita masuk ke walletnya. Nah, di sini teman-teman bisa buka kunci dompet atau walletnya dengan kode perasa yang teman-teman simpan pada saat membuat wallet Pi di sini ya. Dan ada cara yang kedua, yaitu dengan buka kunci dengan sidik jari yang sebelumnya sudah saya setting dengan sidik jari. Oke, saya akan buka dengan sidik jari dan berhasil. Mantap sekali ya teman-teman. Di sini sudah ada dompet Pi mainnetnya dan juga Pi testnetnya yang sudah siap digunakan buat transaksi terima ataupun kirim. Dan wallet balance-nya masih kosong, lockup balance-nya pun masih kosong. Kita tunggu peluncurannya sambil kita menunggu melakukan KYC. Dan yang kedua ini adalah testnet, di mana teman-teman pionir bisa melakukan simulasi transaksi
menerima ataupun kirim koin Pi yang diberikan berupa simulasi ya. Untuk terima koin Pi, kalian bisa klik terima dan tinggal disalin alamat walletnya di sini. Atau apabila mau kirim koin kepada teman-teman atau sebagai pembayaran, teman-teman tinggal minta alamat wallet Pi-nya dan jumlah Pi yang akan dikirim. Dan di sini ada biayanya ya, atau fee-nya sebesar 0,01 Pi. Kalau sudah, silakan klik kirim. Dan untuk menu transaksi di P-Mainnet pun sama persis dengan testnet, tidak ada perbedaan sedikit pun. Karena sebelum melakukan transaksi sungguhan, dari tim core memberikan testnet sebagai bentuk pelatihan untuk pioner yang masih awam di bidang ini, sehingga pada saat mainnet tiba, semua mahir melakukan transaksi seperti ini. Karena apabila terjadi kesalahan dalam bertransaksi, salah kirim atau alamat wallet tidak sesuai, akan berakibat fatal. Koin Pi teman-teman akan hilang dan tidak bisa ditarik kembali. Dan untuk melihat riwayat transaksi, teman-teman bisa lihat pada Pi Block Explorer. Kita lihat di sini ya. Oke, disinilah semua transaksi Pi dicatat dan di sini sudah ada mainnet metric, di mana ada total sirkulasi supply dan total yang terkunci. Teman-teman bisa lihat-lihat saja riwayat transaksi, semuanya ada di sini. Oke, semoga apa yang sudah saya utarakan di sini bisa dipahami oleh teman-temanku pioner semua, sehingga bisa menambah pengetahuan buat kita-kita yang masih belum terlalu paham dalam hal ini. Kita sama-sama belajar dan saling membimbing sesama pioner. Oke, saya rasa cukup dulu video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami untuk teman-teman pioner semua. Dan jangan lupa nyalakan terus petirnya, karena masih ada waktu untuk melakukan penambangan sebelum penambangan versi mainnet diluncurkan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berikan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi terbaik dan kalian akan mendapatkan notif setiap ada update video terbaru dari channel ini. Berikan juga like serta komennya, dan apabila video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman media sosial lainnya. Dan buat yang mau bergabung di grup Telegram X1 Channel, bisa bergabung melalui linknya di kolom deskripsi untuk saling berbagi informasi dengan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. Permisi ya.